Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Pada kesempatan kali ini saya Wiwi Arianto dari Dinas Pertanian Kabupaten Pati akan mempresentasikan mengenai rekomendasi terhadap Bapak Wali Kota Wangu-Wangu, di mana Kota Wangu-Wangu akan berkomitmen menjadi kota pelayanan publik digital. Dari simulasi kasus yang kami telah kerjakan tadi, jadi rekomendasi kebijakan yang kami sarankan, yang pertama adalah untuk merubah pola pikir dari ASN, karena ASN adalah pelayan publik, di mana pelayan publik itu harus memberikan pelayanan secara prima. Kalau para ASN di Kota Wangu-Wangu memberikan pelayanan publik secara prima, insya Allah nanti pelayanan publik di Kota Wangu-Wangu akan berjalan dengan baik. Yang kedua, rekomendasi yang kedua adalah membuat skala prioritas anggaran, karena berdasarkan studi kasus tersebut, untuk anggaran juga sangat terbatas, jadi perlu diprioritaskan mana yang lebih memberikan manfaat terhadap kualitas layanan publik yang lebih besar. Yang ketiga adalah perlu disusun SOP setiap poin-poin pekerjaan pada dinas-dinas terkait, terutama yang memang membidangi terkait dengan layanan publik, serta nanti harus ada reward dan juga punishment, baik itu untuk dinas maupun untuk ASN-nya. Yang keempat, rekomendasi yang keempat adalah membuat website Kota Wangu-Wangu, di mana website tersebut akan menampilkan anggaran dan informasi-informasi lain, sehingga transparansi terutama anggaran bisa dibuka oleh publik, bisa dibaca oleh publik, bisa diketahui oleh publik, sehingga publik mengetahui dan memahami anggaran untuk Kota Wangu-Wangu itu digunakan untuk apa saja. Rekomendasi yang kelima adalah membuat survei secara berkala tentang aspek kepuasan pelayanan publik. Ini penting untuk skala kota yang memang ingin menuju kota pelayanan publik digital. Kepuasan publik ini menjadi salah satu parameter untuk menilai sebuah kota. Tahapan pelaksanaan dari rekomendasi tersebut adalah memang yang pertama tadi, yang memang masih terkait ASN itu perlu dirubah mindsetnya, bahwasanya ASN itu memang seorang pelayan publik, dia harus bisa melayani publik secara prima. Ini bisa dilakukan dengan training, dengan outbound training, dengan pengompakan secara tim, bisa bekerja dengan tim, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah terkait dengan anggaran. Ini perlu memang disusun skala prioritas, jangan sampai anggaran yang memang sudah terbatas nanti dibelanjakan pada hal-hal yang memang dari secara skala kebutuhan itu kurang memberikan manfaat yang besar kepada publik. Ini harus benar-benar disusun mana yang memang lebih prioritas dan mana yang tidak. Yang ketiga adalah menyusun SOP yang ketat terkait memang tupoksi dari dinas yang melayani atau membidangi masalah pelayanan publik. Jadi SOP itu menampilkan poin-poin pekerjaan yang memang harus dikerjakan dan itu harus diawasi secara ketat. Yang keempat adalah memberikan reward dan juga punishment kepada dinas dan ASN-nya tentunya. Kalau memang dinasnya pelayanannya bagus, nanti untuk anggarannya bisa ditambah, dan ASN-nya juga kalau memang memberikan pelayanan yang prima, saya pikir juga dari sisi tunjangan kinerja atau tunjangan-tunjangan yang memang disahkan oleh undang-undang bisa untuk ditambah untuk memberikan reward dari tugas-tugas pekerjaannya. Kemudian yang kelima adalah ada lembaga independen yang memang menilai kinerja dari dinas terkait itu, dan itu menilai tentang kualitas pelayanan
kepada publik secara digital. Jadi kinerja dinas itu lebih baiknya memang harus dinilai oleh lembaga survei yang memang independen, sehingga bisa ada parameternya. Dinas ini kinerjanya bagus, dinas ini kinerjanya kurang bagus. Nanti ada juga reward dan punishment itu. Kemudian tentunya ada juga kendala, di mana kendala itu akan menghambat satu kinerja organisasi, di mana Kota Wangwangu kan sudah berkomitmen untuk menjadi kota pelayanan publik digital yang memang handal. Yang pertama, potensi kendala itu ada pada ASN ya. Mungkin ASN yang sudah berada di zona nyaman, dia akan menolak untuk dirubah mindsetnya. Nah, ini saya pikir adalah pekerjaan rumah dari Badan Pembina Kepegawaian setempat, untuk bagaimana agar ASN ini menyadari dan juga memahami bahwasanya memang pelayanan publik itu sangat tidak terlepas dari peran dari ASN. Kemudian yang kedua, masalah anggaran yang memang tidak memadai atau terbatas. Ini juga perlu disikapi dengan bijak. Di era pandemi seperti ini, perekonomian sulit, pertumbuhan ekonomi bahkan minus beberapa triwulan kemarin, itu tentunya harus bisa memilah dan memilih mana yang skala prioritas, mana yang tidak. Yang ketiga adalah hambatan itu berasal dari oknum-oknum ASN atau oknum-oknum di dinas yang memang masih mendasarkan pelayanan itu pada imbalan atau pada kecenderungan pada suku, agama, ras tertentu. Ini sudah tidak boleh lagi dilakukan. Pada zaman-zaman seperti ini saya pikir sudah tidak relevan lagi ya pelayanan menggunakan sistem feodal seperti itu. ASN juga harus berubah, dinas juga harus berubah. Kesimpulan dari studi kasus tadi adalah memang yang pertama, perubahan pola pikir ASN itu sangat-sangat penting. Karena dengan pelayanan ASN, dengan melayani publik secara prima, kepuasan publik juga akan meningkat. Nanti ujungnya juga akan meningkatkan kinerja dari Kota Wangwangu itu, kinerja dari pemerintah Kota Wangwangu sendiri. Yang kedua adalah membuat skala prioritas anggaran. Memang anggaran harus lebih efisien, anggaran harus lebih tepat guna. Karena memang di masa-masa pandemi seperti ini harus penyelenggara negara, penyelenggara pemerintah dalam hal ini Kota Wangwangu harus pintar-pintar untuk memilah dan memilih mana yang memang perlu dibelanjakan untuk kepentingan publik. Yang ketiga tentang transparansi informasi ke publik. Nah, ini pentingnya website ya. Website itu kita bisa akses, publik bisa mengakses bagaimana anggaran dan belanja daerah itu bisa tepat sasaran, bisa tepat guna, dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir adalah memang perlu adanya lembaga survei independen yang memberikan penilaian terhadap dinas-dinas terkait yang melayani publik. Jangan sampai dinas ini tidak ada kontrol tanpa ada penilaian, sehingga berjalannya juga tidak bisa terukur ya. Saya pikir itu ya, semoga bermanfaat, semoga dari studi kasus ini kita bisa lebih maju lagi, bisa lebih memperbaiki lagi dari sisi pelayanan publik yang lebih prima, terutama di era digital seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.